Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Himafi. Gimana nih kabarnya? Semoga perkuliahannya lancar ya. Oke, kali ini saya yang akan menjadi pemandu podcast pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fanya Febriani Florensi Fajarsari. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Duta FMIPA. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari Duta FMIPA itu sendiri, yaitu Kak Agus. Halo Kak Agus. Halo, halo Selamat Kak siang. Fanya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga terus sehat. Gimana Kak Fanya sendiri? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Fanya. Tadi udah disebutkan ya nama aku Kak Agus Rahmatullah. Di sini saya diundang selaku Duta FMIPA 2021. Aku dari jurusan Fisika angkatan 2019. Halo, asal aku dari Karangasem, Bali. Baik, pertama saya mau tanya nih Kak, apa sih motivasi Kak Agus untuk menjadi Duta FMIPA ini? Oke, ini langsung ke motivasi ya. Terkait dengan motivasi kenapa mengikuti Duta FMIPA itu, karena yang pertama, kata ibu aku ini istimewa, di mana salah satunya menjadi anak yang mampu merayu orang tua. Nah, kemudian uh, dan dengan hal tersebut kata orang tuaku, aku ini memiliki keteguhan yang tinggi untuk menginginkan sesuatu. Terkait dengan motivasi dari saya, karena saya ingin sekali bisa membuktikan dan menguji diri saya bahwa saya itu dapat mewujudkan moto hidup dalam diri saya, yakni janganlah menjadi pemain rata-rata, tapi jadilah motivator bagi mereka yang rata-rata. Nah, melalui mengikuti Duta FMIPA ini, saya ingin membuktikan dan mewujudkan moto saya tersebut. Selain itu, saya juga ingin berkontribusi lebih kepada lembaga FMIPA dan memberikan yang terbaik di Duta FMIPA ini kepada FMIPA serta ingin menggali pengalaman dan menguji kemampuan saya dalam pemilihan duta ini sehingga di dalamnya saya bisa ikut berkontribusi bersama FMIPA melalui UKM-UKM yang ada di sana walaupun di FMIPA sendiri saya tidak mengikuti UKM apapun, yakni hanya menjadi anggota himpunan mahasiswa fisika. Oke Kak Agus. Lalu, kalau boleh tahu, apa aja sih tahapan seleksi dalam pemilihan Duta FMIPA ini? Oke, untuk membicarakan terkait tahapan seleksi ya, saya membicarakan tahapan di tahun yang saya ikuti. Nah, di dalam seleksi FMIPA sendiri itu yang pertama pastinya harus memenuhi kriteria terlebih dahulu. Nah, kemudian baru akan diberikan formulirnya. Formulir pendaftaran pasti harus diisi terlebih dahulu ya. Baru setelah formulir pendaftaran kita sudah mendaftar, uh, sudah masuk nama-nama di tahun saya yang saya ikuti itu kan masih ada COVID ya. Jadi kita mengikuti acara tersebut secara online. Nah, di tes tulis tersebut kita dites psikologi, matematika, terus budaya budaya Jawa Timur, terus tentang FMIPA, seperti itu. Setelah mengikuti tes tulis, nah tes tulis tersebut disaring nilai-nilai yang tertinggi di mana diambil kalau kita ada tes bakat. Nah, di tes bakat itu kita menampilkan video perkenalan, jargon kita, visi misi kita, terus bakat kita tampilkan di sana, diunggah
nanti bakal ada kriteria sendiri, misalnya nanti setelah diunggah itu like-nya terbanyak bakal jadi juara favorit dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ranah penilaian dari panitia pemilihan tersebut. Kemudian setelah ada tes bakat, kita bakal diwawancara. Nah, di wawancara inilah yang menentukan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana kita bisa mendeskripsikan diri kita dengan bahasa kita, dengan public speaking yang kita miliki. Nah, di wawancara ini kita bakal ditanya oleh orang-orang yang udah dipilih dari panitia, misal dari duta-duta, dan ada juga yang dari dosen. Nah, dipersiapkan mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang bakal diberikan oleh masing-masing pewawancara itu. Jadi di pewawancara itu bakal ditanyakan mengenai seputar FMIPA, seputar public speaking kamu, ranah tentang budaya, kemudian kelebihan kamu, apa yang kamu miliki. Di dalam wawancara inilah kita juga ditentukan yang bakal menjadi dari saya sendiri. Kemarin itu wawancara ini ya, misal sudah di tahap wawancara ini tahap akhir. Nah, di sini kalian persiapkan jawaban dengan yakin sesuai dengan kemampuan kalian, tidak perlu ragu, dan kalau bisa jawabannya itu langsung to the point, jelas, padat, dan langsung terjawab atas pertanyaan yang diberikan. Nah, itu tahap terakhir di wawancara. Di tahap terakhir baru pengumuman deh. Gitu. Baik, Kak. Jadi, hal apa yang harus disiapkan saat akan mendaftar menjadi duta FMIPA ini? Pertama, hal-hal yang dipersiapkan pastinya harus sesuai dengan juklak ya, yang diberikan oleh panitia. Kalau zaman saya itu, pertama syaratnya kan harus FMIPA. Terus IPK-nya minimal 3 sampai 4. Terus minimal 3 maksudnya rentang intervalnya 3 sampai 4. Dengan menyetarkan, nggak salah seingatku pakai LHS. Kemudian minimal semester 3 dipersiapkan berpenampilan menarik, setidaknya rapi gitu ya. Dalam berpakaian tuh bisa berpakaian, kemudian berkarakter, berkepribadian yang cakep, terampil, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mungkin bisa dipersiapkan hal tersebut, membentuk diri kalian mulai saat ini. Kemudian dipersiapkan juga kalian harus mengetahui wawasan yang luas mengenai organisasi yang ada di Fakultas MIPA maupun di Universitas Jember. Nah, selain itu kita juga harus mempelajari 4 pilar kebangsaan serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Fakultas MIPA. Dan yang nggak kalah penting juga, itu kalian harus mempunyai bakat yang unik dari dalam diri kalian. Bebas, mau bakat kalian TikTokan, mau bakat kalian puisi, menyanyi, dan lain sebagainya itu dipersiapkan. Lalu ada lagi, kalian kalau bisa ada sedikit, nggak usah banyak-banyak deh, mempunyai basic berbahasa Inggris gitu. Kemudian kalau bisa kesiapan mental dan kesiapan waktu mulai dari sekarang untuk mempersiapkan hal tersebut. Selain itu kalian juga harus memenuhi persyaratan dari panitia gitu. Nggak cuma melulu udah siap, tapi berkas-berkas yang dimiliki nggak lengkap. Nah, itu harus dipersiapkan juga. Kemarin itu berkas-berkasnya kayak foto, kemudian ada berkas-berkas kayak mengisi formulir, motivasi, dan lain sebagainya itu dipersiapkan lagi. Dan kalian harus mempersiapkan bagaimana kalian bisa memanajemen waktu dan mempersiapkan cara berbicara kalian di depan orang banyak, di depan pewawancara. Kalian harus bisa memberikan cara berbicara di depan orang dengan karakter orang yang berbeda-beda, misal dengan orang yang sudah ahli, dengan orang yang belum ahli. Kalaupun kita tidak mengetahui orang tersebut seperti apa, kalian harus menggunakan standar kalian yang di mana bahasa yang kalian pakai itu dipahami begitu. Itu sih yang perlu dipersiapkan, public speaking, kemudian manajemen waktu untuk menyiapkan berkas-berkas, kemudian kalian harus mempersiapkan diri yang berkarakter dan yang sudah saya sebutkan tadi.
gitu. Baik, Kak. Tugas dari Duta FMIPA ini sendiri apa aja ya, Kak, kalau boleh tahu? Oke, mengenai tugas dari FMIPA yang pertama ya pastinya membawa nama FMIPA, terus menjalankan tugas bekerja sama dengan UKM-UKM ataupun dengan BEM, di mana kita bisa berkontribusi di sana, bisa menjadi moderatornya, bisa membantu promosinya. Istilahnya kita di sini sebagai promosi FMIPA dan kita menjadi tolak ukur mahasiswa FMIPA itu seperti apa. Nah, di sana kita harus memperbaiki diri kita, harus mengetahui mempelajari FMIPA, pokok kita harus promotornya FMIPA lah istilahnya, mencerminkan kalau FMIPA tuh kayak gini gitu. Selain itu ya itu jadi MC, jadi moderator, terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan FMIPA, terutama kemarin itu kita ikut pengabdian di Desa Klungkung begitu. Baik, Kak. Eh, Setelah Kak Agus terpilih menjadi Duta FMIPA, bagaimana perasaan Kak Agus setelah terpilih menjadi Duta FMIPA itu sendiri? Baik, uh, terkait dengan perasaan di awal mendengar menjadi FMIPA sampai setelah menjadi FMIPA pas Duta FMIPA pasti berbeda ya. Untuk awal itu terpilih menjadi FMIPA pastinya senang banget dan bangga banget bisa terpilih. Kemudian selama berjalannya menjadi Duta FMIPA itu saya menambah bangga gitu. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah saya kemarin tuh ikut dan alhamdulillah saya bisa lolos menjadi duta FMIPA di sini. Dan di mana saya yang tidak mengikuti UKM apa-apa gitu ya di FMIPA ini, saya bisa berkontribusi untuk memberikan yang terbaik lewat prestasi saya, ikut berkontribusi dalam kegiatan yang diadakan seperti menjadi MC dan sebagainya begitu. Terus kita bisa mempromosikan segala kegiatan yang ada di FMIPA ini. Nah, selain itu diri kita seperti ke tujuan saya awal, motivasi saya kan saya ingin memotivasi orang-orang lain gitu ya. Saya nggak mau jadi orang rata-rata. Itu saya bangga sekali bisa berada di posisi tersebut, di mana semoga dengan posisi saya selama ini, dengan periode ini, saya bisa mencapai tujuan yang sudah saya inginkan, itu kayak memotivasi orang-orang untuk berprestasi dan cinta FMIPA. Oke, ternyata seru juga ya Kak jadi Duta FMIPA ini. Eh, Yuk mungkin mahasiswa fisika yang berminat untuk menjadi Duta FMIPA bisa dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Oke, Mungkin Kak Fanya juga bisa ikutan ya nanti seleksinya. tidak berminat Kak. Kalau dari Kak Fanya sendiri, kira-kira dalam duta FMIPA ini ya, Kak Fanya sendiri ada ketertarikan nggak? Belum ada sih Kak, tapi nggak tahu ke depannya. Bagaimana, ada yang perlu didiskusikan lagi nggak? Sudah cukup Kak. Mungkin bisa saya tutup ya Kak. Oke, mungkin saya tutup dulu ya, baru ditutup sama kamu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Kak, Terima silahkan. kasih Fanya atas kesempatannya untuk bisa berbicara di sini dan jadi moderator, menjadi narasumber di sini ya. Semoga jawaban-jawaban yang saya berikan tadi bisa motivasi teman-teman buat bisa berkontribusi lewat duta FMIPA ini, eh, berkontribusi kepada FMIPA, membawa nama harum FMIPA mungkin nanti ke kancah duta kampus atau ke duta-duta yang lainnya. Pokok terkait dengan kedutaan, dari saya mohon maaf semisal ada salah kata atau ada beberapa hal yang tidak sesuai yang saya berikan di sini, bisa dimaafkan baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup.
dengan kata-kata saya di awal motivasi saya, yaitu jangan menjadi orang-orang rata-rata, tapi jadilah orang yang bisa memotivasi mereka yang rata-rata untuk bisa terus meningkatkan diri mereka menjadi lebih baik. Semoga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi podcast kita sampai di sini saja ya Kak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kak Agus berikan. Saya selaku pemandu podcast hari ini mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Agus dan mohon maaf jika selama podcast berlangsung saya ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Sebelum saya tutup, apakah dari Kak Agus ada yang ingin ditambahkan lagi, Kak? Iya, dari saya cukup ya. Semisal kepo mengenai diri saya dan lain sebagainya, bisa cek di Instagram saya gus.rahmatullah ya. Dipantau terus perjalanan hidup saya. Baik, podcast Himafi pada hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Himafi selanjutnya.